Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku. Perkenalkan, nama aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan satu anak yang masih balita. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan ya. Amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi kepada teman-teman bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga di bulan November ini. Di sini aku sudah catat semua rencana keuangan aku bulan ini ya teman-teman. Di bulan ini aku membagi rencana keuangan aku menjadi 5 minggu, yaitu dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 Desember. Dan aku membagi pengeluaran aku berdasarkan 2 kategori, yaitu dari pendapatan tetap yang aku alokasikan untuk membayar cicilan, kebutuhan suami, untuk sedekah, kebutuhan bulanan, arisan, dan juga savings. Sedangkan untuk penghasilan yang tidak tetap, nantinya setiap minggu akan aku alokasikan untuk savings dan juga sinking fund. Untuk penghasilan tidak tetap minggu pertama ini, aku pinjam untuk memenuhi kebutuhan bulanan yang mendesak. Karena minggu pertama bulan November ini memang belum waktunya gajian ya teman-teman. Tapi hari ini aku ganti uangnya dan akan aku alokasikan untuk savings dan sinking fund. Untuk yang pertama, aku akan mengatur pendapatan tetap bulan November ini terlebih dahulu. Di sini akan aku catat untuk pendapatan, kemudian besar cicilan dan pegangan suami, kemudian untuk sedekah juga. Ini aku skip aja ya teman-teman seperti biasa. Jadi enggak aku tulis di sini besarnya berapa. Untuk kebutuhan bulanan aku anggarkan 2 juta rupiah seperti biasa. Kemudian bulan ini aku ada arisan ya teman-teman, jadi aku anggarkan 300.000 dan sisanya untuk savings yang alhamdulillah saving bulan ini itu 1.150.000 rupiah. Jadi untuk savings ini memang aku kurangkan dari kebutuhan yang pokok ya teman-teman. Nah ini aku akan ambil uang yang sudah aku tukarkan supaya nanti tidak susah untuk mengaturnya. Uang ini sudah aku kurangkan untuk dana cicilan, pegangan suami, sedekah ya teman-teman. Dan juga sudah aku kurangkan dengan uang minggu pertama yang aku pinjam kemarin. Sekarang saatnya memasukkan uang untuk kebutuhan bulanan pada binder budgeting bulanan aku. Nah yang pertama ini untuk kebutuhan listrik. Aku anggarkan 200.000. Selanjutnya untuk gas, kemarin itu aku udah beli gas ya teman-teman 27.000. Sebenarnya anggarannya 30.000, tapi 3.000-nya kepake gitu buat jajan anak aku, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya galon 30.000. Ini sedikit karena biasanya yang ngisi galon itu suami aku ya teman-teman. Selanjutnya untuk beras aku anggarkan 150.000. Kemudian untuk minyak minggu kemarin aku udah isi ya teman-teman 45.000. Sabun 100.000 juga udah aku isi. Begitu juga dengan untuk keperluan dapur juga udah aku isi.
Selanjutnya untuk bensin aku anggarkan 50.000. Untuk pulsa aku juga udah beli kemarin 100.000. Untuk kebutuhan lainnya minggu kemarin udah aku isi 145.000. Kemudian untuk jajan kemarin aku baru isi 40.000 ya teman-teman, sisa dari pendapatan minggu pertama. Dan ini udah ada aku jajankan juga beberapa. Jadi tinggal yang harus aku isi adalah 195.000. Ini aku ambil uangnya. Dan aku gabungkan dengan uang minggu pertama kemarin. Selanjutnya ini untuk kebutuhan lauk. Kebutuhan lauk itu anggarannya 250.000. Ini anggaran untuk perdaging-dagingan gitu ya teman-teman. Dan kemarin itu aku beli bakso 10.000, bakso bulat gitu. Belinya beli eceran ya teman-teman. Jadi sekarang tinggal 240.000. Selanjutnya ini kategori sayuran aku anggarkan 70.000. Memang ini kayaknya sedikit ya teman-teman, karena minggu kemarin itu aku nggak terlalu sering masak. Bulan kemarin aku nggak terlalu sering masak. Jadi kalau misalnya bulan ini nggak cukup 70.000 untuk sayuran, maka aku akan pakai dari dana lainnya saja. Kemudian selanjutnya ini kebutuhan protein pendamping ya teman-teman, kayak tahu, tempe, terong gitu. Aku anggarkan 170.000 dan kemarin itu udah aku belanjakan juga beberapa. Jadi di sini sisanya ada 153.000. Ini karena aku nggak ada uang 1.000, jadi uang 2.000-nya aku tukarkan dulu. Selanjutnya untuk kategori rempah-rempah. Kategori rempah-rempah ini aku anggarkan 150.000. Dan kemarin aku juga udah belanja di minggu pertama. Dan sisanya tinggal 132.000 rupiah. Selanjutnya untuk kebutuhan buah ini aku anggarkan 100.000. Dan kemarin aku udah beli jeruk di minggu pertama, jadi sisanya ada 80.000. Dan yang terakhir ini sedekah. Sedekah ini beda dengan sedekah bulanan ya teman-teman. Kalau yang ini itu sedekah harian. Sedekah harian ini aku anggarkan 60.000, jadi 2.000 gitu satu hari. Jadi ini buat sedekah subuh. Nah, alhamdulillah untuk pengeluaran bulanan aku udah selesai. Nah, sekarang saatnya yang kedua untuk arisan 300.000 ya teman-teman. Alhamdulillah bulan ini aku yang nerima arisannya. Jadi insya Allah bulan ini itu ada acara di rumah, acara doa gitu sama arisan keluarga. Tapi tetap aku anggarkan 300.000 supaya nanti nerima arisannya cukup ya teman-teman, gak berkurang. Selanjutnya ini untuk saving 1.150.000. Alhamdulillah udah aku hitung dan cukup ya teman-teman. Nah, sekarang untuk savingsnya akan aku bagi menjadi 4 kategori. Jadi savings aku itu aku bagi 4 ya teman-teman. Di sini aku catat dulu 1.150.000. Yang pertama untuk kategori kendaraan aku akan isi 200.000 untuk savings bulan ini.
Kemudian untuk tabungan anak itu 450.000. Selanjutnya untuk dana darurat itu 300.000 dan yang terakhir untuk tabungan rumah 200.000 rupiah. Nah, sekarang akan aku masukkan tabungannya ke binder tabungan aku. Yang pertama aku akan masukkan tabungan kendaraan. Untuk tabungan kendaraan bulan ini aku masukkan ke challenge 100.000 aja semuanya ya teman-teman. Jadi di sini aku ambil 200 dan aku tandai angka 100.000 itu sebanyak 2 kotak. Alhamdulillah udah mulai setengah dari challenge aku ya teman-teman. Ini aku masukkan. Untuk tabungan kendaraan itu ada 3 ya teman-teman. Aku bagi 3 lagi. Kemudian ini ada untuk servis motor dan ada untuk pajak motor. Ini nanti akan aku isi saat di pendapatan mingguan. Selanjutnya untuk tabungan anak 450.000 aku bagi menjadi 2. Yang pertama untuk sekolah anak, biaya sekolah anak. Ini aku anggarkan 150.000. Di bulan kemarin itu ada sisa 50.000 ya teman-teman. Jadi aku gabungkan ini jadi 200.000 sehingga aku bisa menandai challenge 100.000 aku di sekolah anak itu 2 kotak. Kenapa di sini uangnya tinggal segini? Karena memang untuk yang sebelumnya tabungan yang udah cukup 7 juta gitu aku investasikan atau aku simpan di tempat yang lain ya teman-teman. Jadi enggak aku simpan dalam bentuk cash atau di bank, tapi aku investasikan gitu. Selanjutnya ini untuk biaya AKK. Biaya AKK aku anggarkan 300.000 karena satu kotaknya itu 75.000. Jadi kotak yang akan aku arsir itu ada 6. Jadi pas 300.000. Insya Allah akikahnya nanti sebelum hari raya kurban ya teman-teman. Karena HPL-nya anak aku ini lahir di bulan Februari. Oke, selanjutnya aku beralih ke binder yang kedua. Binder yang kedua ini aku meletakkan untuk dana darurat. Dana darurat di sini aku anggarkan tabungannya 300.000 dan aku bagi 2 juga ya teman-teman. Yang pertama untuk dana tak terduga. Dana tak terduga ini aku isi 100.000. Jadi aku silang di sini 2 kotak. Aku isi. Kemudian yang selanjutnya untuk hari tua. Jadi hari tua ini juga aku masukkan ke dana darurat ya teman-teman. Nanti kalau misalnya dana tak terduga aku nggak cukup, jadi aku bisa pakai untuk dana hari tua aja. Di sini aku isi 200.000 per bulannya. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan. Kemudian untuk dana kesehatan dan kebutuhan tahunan ini nggak aku isi dulu. Selanjutnya untuk tabungan rumah. Tabungan rumah ini aku anggarkan 200.000 dan semuanya aku masukkan untuk renovasi rumah dulu, yaitu 200.000. Untuk tabungan rumah ini aku juga bagi ke beberapa bagian ya teman-teman. Jadi supaya nanti enggak susah gitu. Ada renovasi rumah, kemudian ada servis rumah, ini kayak lampu gitu ya. Ada pajak rumah, pajak tanah, kemudian ada perawatan sawit. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan rumah gitu aku masukkan gitu ya. Nah, yang terakhir ini aku akan mengatur pendapatan tidak tetap aku dari minggu pertama kemarin. Nah, minggu pertama kemarin itu aku pinjam 430.000 ya teman-teman. Dan ini udah aku ganti uangnya 430.000. Ini
akan aku alokasikan untuk savings dan sinking fund. Jadi untuk pendapatan mingguan itu karena dia tidak tetap ya teman-teman, jadi aku enggak alokasikan pendapatan tidak tetap ini untuk pengeluaran yang wajib atau pengeluaran bulanan, tapi aku masukkan ke savings dan sinking fund aja. Alhamdulillah bisa membantu menambah tabungan. Nah, sekarang akan aku tulis dulu di sini pendapatan minggu pertama 430.000 akan aku bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama untuk kendaraan, untuk tabungan anak, untuk dana darurat, untuk tabungan rumah, dan yang terakhir adalah untuk sinking fund. Nah, untuk kendaraan itu aku isi 50.000 di sini. Kemudian untuk tabungan anak aku isi 75.000. Kemudian untuk dana darurat aku isi 130.000. Kemudian untuk tabungan rumah itu aku isi 110.000. Dan yang terakhir untuk sinking fund aku isi 65.000. Sekarang aku mau hitung dulu totalnya ya teman-teman. 50 tambah 75 tambah 130 tambah 110 tambah 65. Jadi pas 430.000 ya teman-teman. Nah, sekarang aku kembali lagi ke binder pertama aku. Nah, di sini aku akan masukkan untuk tabungan kendaraan 50.000. Jadi aku bagi dua. Yang pertama untuk servis motor. Servis motor ini aku masukkan ke tabungan kendaraan karena memang berhubungan dengan kendaraan gitu ya teman-teman. Di sini aku isi 30.000. Jadi aku silang 6 kotak untuk 5.000-an gitu. Jadi sekarang itu udah ada lumayan gitu ya, karena servis motor ini kita nggak bisa menargetkan gitu kapan harus servis motor, karena kalau memang udah rusak ya udah uangnya harus dipakai gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk pajak motor aku isi 20.000. Jadi aku silang 4 kotak karena bulan kemarin itu baru membayar pajak motor ya teman-teman. Jadi aku ini tidak terlalu mendesak untuk biayanya. Selanjutnya untuk tabungan anak aku anggarkan 75.000 dan aku masukkan ke biaya akikah saja. Jadi aku tandai satu kotak di sini dan aku ambil uangnya 75.000. Jadi untuk tabungan anak itu ada dua ya sekarang teman-teman, ada untuk dana pendidikan dan untuk dana akikah. Nah, yang ketiga ini untuk sinking fund 60.000. Sinking fund aku isi di sini untuk keperluan budgeting. Jadi aku mau beli dompet pintar gitu. Tapi aku anggarin dulu. Alhamdulillah minggu ini aku mau isi 65.000. Sisa dari pendapatan minggu pertama ini. Semoga sebelum akhir tahun ini aku bisa beli ya teman-teman. Untuk sinking fund aku nggak terlalu banyak sih, cuman ada lebaran, kemudian untuk kurban, kemudian untuk beli lemari drawer gitu untuk bayi aku nanti insyaallah, kemudian yang terakhir untuk keperluan budgeting. Kemudian selanjutnya untuk tabungan dana darurat itu aku anggarkan 130.000. Nah, ini aku bagi-bagi juga ya teman-teman. Yang pertama untuk dana tak terduga aku isi satu kotak yaitu 50.000. Untuk hari tua nggak aku isi karena sudah tadi. Nah, untuk dana kesehatan aku tandai 3 kotak. Ini untuk 30.000 satunya. 2 kotak ya teman-teman, maaf. 2 kotak 30.000, jadi ada 60.000. Kemudian yang terakhir untuk kebutuhan tahunan, jadi ini nanti kebutuhan pribadi aku dan suami aku di akhir tahun.
Tapi mulainya akhir tahun 2024 ya teman-teman, nggak di akhir tahun ini. Ini juga baru aku isi bulan kemarin. Jadi aku nggak eh, mau gitu. Biasanya di akhir tahun itu banyak keperluan yang nggak terduga gitu ya. Selanjutnya ini untuk rumah 110.000. Yang pertama aku kasih untuk servis rumah. Aku tandai 3 kotak untuk 10.000. Jadi ada 30.000 ya teman-teman. Untuk servis rumah ini seperti biaya lampu gitu, beli lampu atau kalau misalnya ada yang bocor di rumah gitu ya. Kemudian untuk pajak rumah ini aku isi 10.000 aja. Karena pajak ini juga nggak terlalu banyak ya tiap tahunnya. Kemudian untuk pajak tanah sama ini dengan pajak rumah. Aku anggarkan 20.000. Tiap tahunnya juga nggak terlalu besar ya, tapi tetap aku anggarkan gitu biar nanti nggak kepepet-pepet. Selanjutnya yang terakhir ini untuk perawatan sawit. Ini aku isi 50.000 ya teman-teman. Lebih banyak karena aku nggak tahu kapan uang ini akan dibutuhin. Ini untuk perawatan beli pupuk atau beli racun gitu di kebun kami. Nah oke, alhamdulillah untuk rencana keuangan bulan November ini udah selesai aku atur ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan dengan video aku dan selalu semangat untuk mengatur rencana keuangan bulanannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video aku. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.